Selamat Paskah saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Paskah subuh di tahun 2020. Tadi Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang mengisahkan cerita tentang proses kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelum lebih jauh saya menyampaikan firman-Nya di Minggu Paskah ini, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua, jemaatku yang kekasih yang ada di rumah-rumah. Biasanya yang kita tahu dan suatu tradisi kita sebagai umatnya, di pagi subuh sekitar jam 4 kita sudah berada di gedung gereja untuk bersekutu bersama-sama, hanya untuk merayakan Paskah bersama. Dan kita tahu juga bersama setelah itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, melalui kegiatan anak-anak, pemuda, bahkan juga orang tua, bahkan juga yang lanjut usia ikut hadir bersama. Bahkan juga kita menikmati berkat Tuhan melalui berkat yang disediakan makan dan minum bersama. Tapi semua itu tidak terjadi di tahun 2020 ini karena situasi dan kondisi yang bukan karena kehendak kita. Tapi yang kita tahu bahwa semua ini karena sesuatu keadaan yang mengharuskan kita tetap berada di rumah kita masing-masing. Bukan hanya itu tentunya, ketika kita berada di rumah kita berdoa terus agar situasi yang terjadi di dunia bahkan di negara kita ini cepat berlalu. Tetapi jemaat yang kekasih, walaupun kita tidak berjumpa dalam satu persekutuan di rumahnya yang kudus di gedung gereja, namun kita tetap berjumpa di rumah kita masing-masing melalui firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Dan oleh karena itu melalui firman Tuhan pada minggu ini yang tentunya akan juga kita pahami dengan baik, dengan benar, bagaimana kita bisa merayakan Paskah itu dengan sukacita kita yang ada. Nah, jemaat yang kekasih, dalam Injil Markus tadi yang boleh kita baca bersama, nah apa yang terjadi di situ ada sebuah cerita. Ada 3 kaum perempuan yang menjadi wati pertama di dunia ini atas kabar gembira tentang kebangkitan Kristus. Bahkan kemenangannya atas kuasa maut terjadi. Nah, 3 orang tersebut menjadikan sesuatu peran akan proses kebangkitan Kristus terjadi di dunia ini. Peristiwa besar kebangkitan Kristus itu yang memaknai kaum perempuan dalam bacaan kita tadi di ayat yang pertama itu. Kaum perempuan ini sebenarnya pada zaman itu terlanjur dicap oleh penganut aliran sebagai golongan kelas 2. Dengan kata lain, kaum rendah, lemah, kecil, dan tidak masuk hitungan. Dan kaum yang tidak diperbolehkan memberikan suatu kesaksian. Namun ada rencana Tuhan bagi kaum perempuan dan secara khusus bagi ketiga perempuan yang ada dalam cerita bacaan kita pada Minggu Paskah ini. Nah, ketiga perempuan ini tadi dicap justru menjadi saksi utama dalam sumber pertama kabar tentang kebangkitan daripada Kristus. Nah, karena peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah peristiwa kemenangan yang harus dipahami. Peristiwa kesukacitaan kita. Baik kita berada di rumah kita masing-masing, dengan demikian menjadikan suatu sukacita besar karena kita masih dilayakkan untuk bisa bersekutu bersama-sama. Oleh karena itu umat Tuhan, mari kita yang berada di rumah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mengucapkan selamat Paskah kepada keluarga kita masing-masing, kepada suami, istri dan juga anak-anak dan orang tua yang ada, yang menjadikan kita sukacita bisa merayakan Paskah ini. Oleh karena itu,
melalui bacaan kita ini, ada hal yang menarik. Saya katakan, ada hal yang menarik dari kebangkitan Yesus. Karena dalam bacaan kita tadi pada hari Sabat, ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome hendak berangkat ke kubur Yesus, yang mereka lakukan dalam tradisi itu ingin meminyaki jasad Yesus. Dan mereka dikagetkan saat melihat batu penutup kubur itu telah terguling. Padahal dalam sejarahnya, batu besar yang sangat besar yang menutup kubur Yesus itu beratnya itu ada 10 ton, Bapak Ibu yang kekasih. Sehingga tidak mungkin digulingkan oleh satu orang saja. Nah, dalam keadaan penasaran ketiga wanita itu, mereka juga kaget, bahkan takut. Bukan hanya itu, mereka menemukan ada seorang muda yang berdiri di dalam kubur Yesus yang mengatakan pada bacaan kita itu, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nah, jemaat yang kekasih, rupanya orang muda itu tahu siapa Yesus. Ia tahu apa yang dikatakan Yesus. Dia tahu apa yang dikerjakan Yesus selama di dunia. Dia juga tahu apa yang terjadi dengan Yesus secara mendetail. Bahkan orang muda itu mengatakan tadi, Yesus telah bangkit, ia tidak berada lagi di sini. Nah, yang menarik, saya katakan, orang muda itu meminta supaya mengabarkan berita itu kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain. Mungkin kita berpikir, peristiwa kematian Kristus, Petrus juga ada pada waktu itu di situ. Bukan hanya Petrus, seluruh murid-muridnya. Tetapi kenapa orang muda itu mengatakan, beritakan juga kepada Petrus, mengapa berita ini harus dikabarkan secara spesial kepada Petrus menurut Injil Markus? Nah, di sini yang mau saya katakan, letak keunikan berita Paskah dalam Injil Markus ini. Nah, tetapi jika kita melihat ke belakang dalam Injil Markus pasal yang ke-14 pada ayat 66 sampai ayat yang ke-72, kita menemukan sebelum Yesus disalibkan, Petrus melakukan penyangkalan pada Yesus gurunya sebanyak 3 kali. Bahkan Petrus menyangkal Yesus melihat gurunya pun disalibkan. Nah, kita dapat membayangkan betapa sedih hatinya dengan peristiwa itu. Tetapi saat berita Paskah ini disampaikan kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan juga Salome, Petrus masih berada dalam suasana krisis yang besar sebab ia baru saja mengkhianati gurunya. Jemaat yang kekasih, bagi kita mungkin yang pernah mengkhianati teman atau mungkin orang yang dekat dengan kita, kita akan berpikir, menyesal. Kenapa aku mengkhianati dia, padahal dia baik dengan aku. Mungkin itu yang terjadi dalam diri Petrus. Nah, lebih menarik lagi dalam kita ini, sekalipun Petrus dia mengkhianati Yesus, tetapi Yesus tidak menyimpan kesalahan Petrus itu. Nah, ini yang dengan kata lain kita lihat, Yesus malah mengundang Petrus untuk diyakinkan kembali bahwa apa yang pernah dikatakan Petrus, jika Yesus adalah Mesias dalam Injil Markus 8 ayat 29, adalah sebuah fakta yang benar dan terbukti dengan kebangkitannya. Tuhan Yesus mengundang agar Petrus tidak terus-menerus meratapi kesedihan, meratapi penyesalan, sebab meratapi kesedihan dan meratapi penyesalan tidak akan membuahkan hasil apapun. Dengan kata lain di sini, kalau Bapak Ibu kita diingatkan melalui firman-Nya pada Minggu Paskah ini, kalau kita mungkin juga pernah melakukan
akan penyangkalan diri kita, melakukan dosa dan kesalahan pada orang lain, kita jangan larut dalam hal itu. Tapi kita memohon ampun kepada Tuhan. Karena Petrus mendapatkan pemulihan dari krisis yang dialami saat itu. Kebangkitan Yesus adalah kehadiran nyata bagi Petrus, yang membutuhkan kehadiran dari seorang yang akan memulihkan dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia itu hidup. Ternyata kalau kita melihat dalam cerita tentang kematian Kristus, bukan akhir dari segala-galanya. Yesus yang mati, bangkit dari kubur, dia hidup kembali, dan pada akhirnya apa yang kita lihat di situ, kuasa iblis dan kuasa kegelapan pun dikalahkan. Dikalahkan oleh apa? Oleh kelembutan dia, oleh kerendahan hatinya, dan juga kasih Kristus. Yesus sudah bangkit bagi kita, dan kita peringati pada Minggu Paskah di tahun 2020 ini. Yesus senantiasa ada dan hadir dalam aktivitas kita sehari-hari. Dia dalam semua keadaan hidup kita hadir bersama dengan kita. Mungkin di saat beban kita pun tertekan, mungkin ada banyak persoalan, masalah yang kita hadapi, tapi dia ada di saat kita memerlukannya. Nah, dengan kata lain di sini, itulah uniknya peristiwa kebangkitan ini. Karena kebangkitan Yesus tidak mengakhiri sejarah, sebab sejarah berlangsung itu terus. Namun di pihak lain, sebuah sejarah baru atau zaman baru telah dimulai sejak peristiwa kebangkitan itu. Orang Kristen, kita yang telah percaya, bukan menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Dan kita harus percaya bahwa dia tetap hidup dan tetap berkuasa sampai detik ini. Sehingga kehidupan setiap kita yang percaya semakin dibaharui hari demi hari sampai nanti kedatangannya untuk kedua kali. Nah, oleh karena itu, jemaat yang kekasih, bagaimana kita memaknai Paskah kita di tahun ini? Walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun kita tidak bertemu dengan seluruh umat yang ada, berkumpul dalam suatu persekutuan, kita diajak untuk semakin memperbaharui diri. Bukan hanya memperbaharui, perbaharui juga tingkah laku, perbaharui juga perkataan, pikiran, perbuatan ke arah yang lebih baik, ke arah yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya itu juga, kita diajak melalui peristiwa Paskah memperingatinya ini, yang mungkin kita membenci dan mendendam terhadap seseorang, sejak sekarang mari kita belajar untuk semakin mengasihi dia. Atau jika selama ini kita diselimuti oleh pikiran-pikiran kotor yang merusak, nah, sejak sekarang kita isi dengan pikiran yang terarah pada Tuhan. Atau jika selama ini kita mungkin malas untuk mengikuti persekutuan ibadah yang ada, yang diselenggarakan, yang dijadwalkan oleh gereja, sejak sekarang ini kita ringankan langkah untuk mengikutinya bersama dengan keluarga kita masing-masing. Jadi saya berpikir, jemaat yang kekasih, kehadiran virus corona COVID-19 ini mungkin mau mengajarkan kepada seluruh umat, bahkan bagi orang percaya, agar tetap bersekutu bersama dalam hidup keluarga. Atau mungkin yang selama ini kita tidak pernah bersekutu bersama, namun melalui peristiwa dengan adanya virus ini kita dikuatkan, dimampukan untuk bersekutu bersama, mengajak kita. Yesus sudah bangkit. Dia tidak menyembunyikan dirinya bagi kita. Dia tidak membatasinya. Dia tidak membuat jarak terhadap kita. Justru kebangkitannya memutuskan dan mematahkan jarak itu.
dengan kehadirannya di setiap kehidupan yang ada pada kita. Yesus tidak membiarkan kita sendirian untuk mengurus akan kehidupan ini. Dan tapi Dia tetap memberkati dan menyertai kita. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan ini, untuk memberikan semangat bagi kita umat yang percaya, untuk kita bersaksi dan memberitakan firman, seperti dalam cerita firman Tuhan pada Minggu Paskah di tahun 2020 ini. Dan biarlah lewat kebangkitannya merubah suasana kita yang takut, suasana kita yang mencekam, sedih, kekecewaan menjadi damai dan sejahtera. Galilea, Bapak Ibu yang kekasih, itu merupakan daerah yang dianggap terbelakang, lemah ekonomi, serta pendidikannya. Nah, itu berarti Dia, yaitu Yesus, yang adalah juru selamat bagi setiap orang yang lemah dan juga terbuang. Dia mengasihi orang yang tidak berdaya. Dia mengasihi orang yang papa. Dia mengasihi orang yang kehilangan harapan. Mari kita memaknai Paskah di tahun ini untuk semakin memperbarui akan diri kita. Dengan kata lain, di situ, jika selama ini kita diselimuti oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, jika selama ini mungkin kita masih membenci dan mendendam terhadap seorang satu yang lain, sekarang inilah kita diingatkan melalui firman-Nya, dan kita belajar melalui firman-Nya. Kita belajar bukan dari siapa-siapa, tapi kita langsung belajar dari seorang yang bernama Yesus. Dia tidak mendendam kepada Petrus terhadap apa yang telah dia perbuat atas dirinya. Nah, oleh karena itu kita diingatkan, mari kita pakai kehidupan kita ini supaya Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan kita tetap diberkati dalam setiap langkah akan kehidupan yang boleh kita jalani. Dari tempat ini, saya mengucapkan selamat Paskah bersama dengan keluarga. Dan biarlah perjalanan hidup kita, di tengah keberadaan hidup yang ada ini, Tuhan Yesus tetap memberkati kita dalam langkah, juang, kesaksian, dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang kekasih, dalam suasana sukacita kita, dalam perayaan Paskah kita pada tahun 2020 ini, yang tadi dalam khotbah saya katakan kita tidak berjumpa satu dengan lain untuk merayakannya. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak panitia Paskah dan saya memberikan sesuatu pertanyaan untuk dijawab oleh Bapak, Ibu, anak-anakku, dan juga pemuda dan pemudi. Karena ini menjadi suatu sukacita besar bagi kita. Tapi nanti bukan dilihat dari hadiahnya, tapi dilihat memaknai akan Paskah itu sendiri bagi kehidupan kita. Nah, ada 7 pertanyaan yang akan saya sampaikan melalui pemutaran video kita pada Minggu Paskah di tahun 2020 ini, yang nantinya akan dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, anak-anak juga, pemuda dan pemudi. Dan ketika sudah menjawab dengan baik dan benar, tulis nama, kirim melalui WA kepada saya, dan tulis nama. Jawaban yang masuk, jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah. Nanti bersama dengan panitia akan menyiapkan hadiah utama 1, 2, dan 3, dan juga hadiah hiburan 1, 2, dan 3. Tapi yang belum mendapatkan hadiah nanti, jangan berkecil hati dan jangan kecewa. Karena kita sama untuk bisa berkarya dengan baik di tengah keberadaan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari dengarkan pertanyaan yang akan saya sampaikan di Minggu Paskah ini. Dan tentunya ketika sudah menjawab nanti, kirim sebelum jam 8 harus sudah masuk. Lewat jam 8 saya tidak akan terima lagi jawaban
yang masuk ke WA saya. Dari jam 6 sampai jam 8 diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, anak-anakku dan juga pemuda dan pemudi dan kita semua yang boleh mendengarkannya. Beberapa pertanyaan bagi kita yang akan Bapak Ibu jawab. Nah, yang pertama, siapa ke-12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus? Lalu yang kedua, siapa yang terus-menerus bersama-sama dengan Yesus ketika masih hidup dan mengajar? Yang ketiga, siapa yang diajak Yesus berdoa ke taman Getsemani? Yang keempat, kaki siapa yang pernah dibasuh oleh Yesus? Yang kelima, siapakah yang ikut dalam perjamuan makan dengan Yesus menjelang detik-detik kematiannya? Yang keenam, siapakah murid yang pernah makan ikan bakar bersama dengan Yesus di pantai Danau Galilea? Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh, siapa nama 3 orang perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kesaksian Injil Markus pada Minggu Paskah di tahun 2020 ini? Itu 7 pertanyaan. Bapak Ibu, anak-anakku, pemuda dan pemudi, silakan dijawab. Kirim melalui WA. Mulai dari jam 6, jam 8 saya akan terima. Jawaban yang paling benar, dia akan mendapatkan hadiah 1, 2, dan 3, dan juga hadiah harapan 1 dan 3 yang akan kami siapkan bersama dengan panitia. Ini adalah bukti bahwa kita ada dalam suatu sukacita besar bersama, walaupun kita tidak bertemu dan bertatap muka satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita dan selamat Paskah.